Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda, bersama saya dengan Olive. Kita bertemu lagi di program Inspiring Talk dari Dompet Duafa TV. Apa kabar insan muda semua? Kali ini kita akan bertemu dengan salah satu CEO dari Bursa Sejadah atau SKV Group, di mana kita akan berbincang di dalam program Inspiring Talk. Sebelum berbincang-bincang dengan Ibu Hira, saya ingin mengajak insan muda semua untuk ikut berkontribusi bersama untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, terutama saat pandemik seperti sekarang. Dompet Duafa juga mempunyai program Bantu Negeri, salah satunya adalah bantuan modal usaha bagi keluarga tangguh. Program ini diberikan kepada masyarakat yang mempunyai usaha sebagai penguatan modal atau sebagai modal untuk masyarakat terdampak PHK karena COVID-19. Langsung aja scan barcode yang berada di layar dan kunjungi kanal donasi kami. donasi.dompetduafa.org/keluarga tangguh. Mbak Cin, apa kabar? Gimana kabarnya? Baik. Aduh, kita nggak bisa sunsunan. Iya, gimana habis pandemik ya? Susah ya kalau pandemik ya, serba salah. Aku kadang-kadang bingung. Iya, makanya ini lagi ngapain brief ya? Lagi briefing, lagi ngomel-ngomel. Aduh, Ya. Ya ampun. Ini aku datang ke sini tuh pengen ngobrol. Ayo, gitu. asik. Soal Bursa Sejadah tuh seperti apa nanti? Boleh banget. Kita ngobrol di mana nih? Yuk ngobrol di atas aja kali ya. Oke, boleh. Yuk. Tadi kita lanjut ya. Yes. Jadi tadi tuh kan saya mau menanyakan soal Bursa Sejadah, tapi sebelum berbincang lebih jauh, mendingan cerita dulu deh kegiatan new normal ini gimana sih? Waduh, nih. Ada saat new normal ini kan orang tuh kayak berubah hobi gitu ya. Itu gimana sih? Gitu? New normal. Ini seru banget sih memang ya, sebenarnya dengan pandemi ini tuh luar biasa berubah banget ya, banyak banget perubahan-perubahan yang saya rasa banyak banget orang yang juga merasakan perubahan-perubahan dalam hidupnya gitu, terutama kalau buat aku pribadi itu kerasa banget gitu ya, berubah benar-benar. Satu yang paling utama, kalau dulu kan emang jadwal traveling tuh luar biasa ya gitu ya. Nah sekarang kan dengan adanya pandemi ini otomatis traveling tuh susah, maksudnya terutama keluar Indonesia. Jadi saat ini benar-benar kita stay inside banget gitu ya di dalam gitu. Nah tapi buat aku pribadi, karena emang aku orangnya nggak bisa diem kali ya gitu. Jadi new normal ini juga tetap pengen tetap apa ya, ibaratnya aktif gitu karena emang nggak bisa diem kan gitu. Jadi kalau dulu mungkin aktif karena kondisi dalam artian pekerjaan dan lain-lain yang akhirnya membuat kita harus kesana kemari, kalau sekarang lebih banyaknya yang nyari curug gitu kan ya. Jadi mengeksplor Indonesia, nggak mengeksplor Indonesia sih, lebih tepatnya justru mengeksplor di Jakarta, misalnya sekitaran Jakarta ya, nggak jauh-jauh ya, sekitaran Jakarta, Bandung itu ternyata luar biasa banget. Bahkan ya kalau dipikir-pikir aku tuh bersyukur banget loh, maksudnya kita tuh ibaratnya kan lockdown nih, misal lockdown di negara kita yang nggak bisa kemana-mana, untung kita lockdownnya di Indonesia gitu kan, masih banyak banget yang bisa dieksplor di Indonesia, jadinya alhamdulillah gitu loh, yang nggak bosen gitu kan, akhirnya menikmati banget dengan kondisi seperti itu gitu loh. Maksudnya tinggal kita mencari aja mana sih yang sebenarnya lebih enak untuk dieksplor gitu. Jadi itu ya kegiatan apa yang selama normal ini gitu ya? Salah satunya. Aduh itu seru banget ya, kayaknya Seru sih. aku lihat kegiatannya tuh kayaknya, nanti kita cerita ya soal hobi ya. Oke. Aku tuh pengen tahu ya, ini kan melihat ada foto-foto tuh keren banget ya, udah masuk beberapa majalah, kemudian jadi pembicara gitu ya. Pengen tahu gimana sih perjalanan dari SKV Group sendiri? SKV Group ya, SKV Group sendiri itu kan kita udah ada dari udah lama ya, tahun berapa ya, awal 94 awalnya. Kalau SKV Groupnya itu sendiri, kita tuh ada dimulai sebetulnya dari perusahaan garment. Perusahaan garment itu sudah ada dari tahun 94. Nah itu lebih banyak untuk menghandle para klien corporate gitu ya, misalnya seragam seperti itu gitu. Nah lalu di tahun 2000 kita mulai dengan Bursa Sejadah ini gitu. Bursa Sejadah itu adalah pusat perlengkapan muslim dan oleh-oleh haji umroh gitu.
diawali, kenapa? Biasanya pertanyaannya gitu ya, nggak akan jauh-jauh gitu kan, kenapa sih bursa sejadah gitu kan. Nah, jadi kalau bursa sejadah itu kenapa ada yang bursa sejadah? Kita melihat kebutuhan para jamaah haji dan umroh yang pada pergi ke haji dan umroh, karena orang Indonesia ini kan sangat-sangat kuat dalam hal berbagi gitu ya. Mereka tuh kita punya culture berbagi. Jadi pada saat pulang haji atau pulang umroh, mereka pengen bagi-bagi nih ke saudaranya, kerabat, kolega, tetangga, semua deh gitu. Sehingga bawa macam-macam dari sana. Sedangkan ada keterbatasan bagasi, ada keterbatasan kuota bagasi dari sana gitu kan, para jamaah tersebut. Nah, jadi bursa sejadah hadir untuk memberi kemudahan kepada para jamaah haji dan umroh sehingga mereka nggak kerepotan nih berangkat pulang dari sana membawa segala macamnya gitu. Jadi kita adakan di sini sehingga mereka bisa fokus ibadah oleh aman. Aduh, keren banget. Jadi kayak apa ya, one stop shopping ya. Betul. Jadi gitu one stop ya, shopping untuk kebutuhan haji umroh dan juga oleh-olehnya. Nah, sekarang kan umroh tuh berhenti ya, haji juga nggak ada ya. Betul. Ini karena situasi pandemik Iya. ya. Gimana nih Mira, maksudnya di sini dengan kondisi seperti itu gitu ya kan? Apakah ada signifikan di penjualannya dalam bursa sejadah sendiri? Terus gimana sih menyikapinya hal tersebut? Pastinya ya suffering dan struggling. Oke. Gitu kan, suffering dan struggling. Jujur ini nggak mudah banget sejak bulan Maret gitu kan ya, umroh ditutup, lalu haji juga ditutup. Itu kan luar biasa banget ya, sedangkan bisnis kita itu fokusnya adalah di haji dan umroh. Jadi apakah terkena? Oh, terkena sekali dampaknya, bukan karena pandemi, bukan karena ibaratnya bukan karena PSBB, bukan karena social distancing, tapi karena haji dan umroh ditutup. Begitu haji dan umroh ditutup itu sangat-sangat berdampak sekali. Bagaimana kita menyikapinya? Susah, berat, jujur nggak mudah karena omset drop banget gitu ya. Nah, tapi alhamdulillahnya kita itu punya produk-produk seperti kayak kurma-kurma dan juga suplemen herbal yang kita miliki. Dan alhamdulillah di saat pandemi ini justru orang-orang mencari banget suplemen herbal gitu kan. Jadi ya kita sekarang jadi lebih merubah fokus ya saat ini dalam artian sesuai dengan kebutuhan, karena oleh-oleh haji kita nggak ada yang beli gitu, stoknya gitu, benar-benar tidak ada penjualan. Nah, tapi alhamdulillahnya jadi kita fokus di suplemen herbal dan kurma-kurmaan seperti itu gitu. Karena kurma sendiri walaupun itu sebagai oleh-oleh haji, tapi kan kurma sendiri itu juga sangat-sangat menyehatkan. Betul. Gitu. Terutama di kondisi pandemi seperti ini, banyak orang yang sangat-sangat khawatir pastinya ya gitu dengan kondisi seperti ini. Semua orang kan pengen sehat ya, sangat-sangat menghindari untuk jangan sampai nih gitu terkena virus, atau kalaupun iya gitu ya, maksudnya kita ada madu dan habatus sauda yang biasa sangat membantu untuk meningkatkan imun tubuh gitu. Jadi banyak banyak customer yang sangat mengandalkan madu dan habatus sauda dari toko kita yang membeli itu. Jadi fokus kita sekarang agak kita rubah sedikit, lebih mengarah kepada si suplemen herbal tersebut. Ya, jadi sebenarnya dalam bisnis sendiri juga banyak ini ya, maksudnya banyak peluang ya kalau kita mau melihat ya. Betul. Ya, pinter-pinternya kita melihat dan men-twist dan mengadjust. Nah, kalau dari bursa sejadah sendiri value-nya tuh apa sih? Value dari bursa sejadah sebenarnya kita kalau SKP Group secara keseluruhan ya gitu, kita tuh punya value company corporate value dari SKP Group itu sendiri. Kita membuat value itu yang kita sebut legacy. Legacy yaitu bahwa bisnis ini adalah bisnis yang ibaratnya kita ingin bisnisnya sustainable untuk generasi-generasi berikutnya, bukan hanya untuk ibaratnya bukan hanya untuk jajaran manajemen saja, tetapi juga untuk para tim, yaitu bahwa mereka juga bisa sustain di sini untuk generasi-generasi berikutnya gitu. Sehingga kita juga bisa memberikan yang terbaik untuk generasi berikutnya. Legacy sendiri itu sebetulnya ada singkatannya juga, learning, empowerment, growth, achievement, customer focus, and yes we can gitu. Jadi kalau learning adalah bahwa kita semua, baik itu tim manajemen maupun para tim gitu ya, kita terus belajar gitu. Terus juga empowerment, saling memberdayakan dalam artian saling saling membantu teman untuk saling belajar gitu kan. Itu apa ya? Growth. Nah, selalu berkembang, jangan lupa untuk selalu berkembang. Achievement, bahwa kita selalu ingin mengachieve sesuatu yang lebih baik lagi gitu, to the next level. Customer focus, bahwa kita fokusnya adalah kepada customer, kebutuhan customer itu sebetulnya apa. Yes we can lebih kepada ilmu. Aduh, keren banget ya, luar biasa loh untuk SKP Group ya.
Semoga makin sukses ya. Amin, amin, amin. Nah, tadi tuh aku ke bawah terus ngeliat banyak banget sih emangnya sejadah-sejadah gitu yang ternyata aku pikir tuh kayak sejadah harga di luar yang mahal, ternyata tuh di sini tuh enggak ya, karena mungkin ada pabriknya tadi tadi ada pabriknya Dharma sendiri. Nah, aku melihat di sini Ira sendiri juga concern banget tentang perempuan ya, gitu ya, karena menjadi pembicara di luar pun juga kayak selalu berbicara tentang womanpreneur, tentang pemberdayaan perempuan. Bisa cerita dikit ya sih sebenarnya gimana sih untuk pemberdayaan perempuan ini yang seharusnya gitu lah dilakukan gitu loh, untuk supaya mereka tuh menjadi womanpreneur di zaman now ya, apalagi pandemi ini gitu. Iya betul ya, pandemi ini emang luar biasa sekali ya. Kalau sebetulnya tentang pemberdayaan perempuan ya, sebenarnya kalau pada dasarnya aku tuh ingin mengempower, dalam arti bukan memberdayakan tapi mengempower. Aku nggak menemukan kata-kata yang lebih kata-kata Indonesia yang lebih tepat untuk mengempower. Kalau memberdayakan, mengempower itu sebenarnya lebih memberikan power gitu ya. Gimana ya? Kalau kayaknya kalau ditranslate kan empowerment itu adalah pemberdayaan, gitu kan. Tapi kalau berdaya itu kan kayaknya agak sedikit berbeda dengan memberi kekuatan ya, gitu. Ya. Jadi kadang-kadang bingung nih kalau memakai kata berdaya, aku pakai kata empowerment aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi aku ingin mengempower lebih banyak perempuan, otomatis ya kepada para perempuan di luar sana. Apakah dalam artian apakah itu menjadi seorang womanpreneur ataupun tidak gitu ya? Itu nggak harus selalu empowerment itu, it doesn't have to be womanpreneurs gitu. Dalam artian baik siapapun, baik seorang ibu rumah tangga pun menurut saya harus punya rasa berdaya itu, harus punya empowerment di dalam diri sendiri. Paling kecil, paling gampangnya apa sih? Feeling content with ourselves, gitu ya. Karena menurut saya banyak wanita di luar sana, baik itu ibu rumah tangga ataupun bahkan seorang eksekutif sekalipun gitu ya, kadang-kadang mungkin dia tidak merasa konten dengan dirinya, ataupun maksudnya eksekutif ataupun womanpreneur, pokoknya yang bekerja ataupun tidak bekerja gitu kan. Nah jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah rasa konten dengan dirinya. Nah, jadi kenapa kalau saya banyak membicarakan mengenai womanpreneurs atau misalnya tentang empowerment, woman empowerment ya, lebih kepada ingin memastikan ya, ingin membuat para wanita di luar sana lebih percaya dengan dirinya, gitu. Lebih percaya sama dirinya. Jadi kita tuh bisa kok, gitu. Ya, tadi seperti tadi ya kan, di Ibu juga bilang maksudnya dalam perjalanan panjangnya si SKP Group sendiri juga luar biasa ya. Gitu. Nah terus cabangnya sendiri juga berapa banyak sih? Kita Bursa Sejadah sekarang kita ada 12 cabang di 10 kota. Kita ada di Jakarta, di BSD, di Cibubur, di Bekasi, di Bogor, di Bandung kita ada 4, di Cirebon, di Surabaya dan di Malang. Oke, jadi udah hampir di Pulau Jawa ya? Pulau Jawa nih, masih baru di Pulau Jawa, belum sempat keluar ke Pulau Jawa. Mudah-mudahan setelah pandemi bisa angkat loh. Aduh luar biasa ya di satu ini ya. Oke, nah apa ya, waktu itu kayaknya aku pernah melihat bahwa dirimu itu menjadi pembicara ya di Mongolian Global Women gitu ya. Itu bisa cerita juga kenapa kok bisa terpilih sih? Itu keren banget loh. Yang lainnya itu dari beberapa negara ya, terus mewakili dari Indonesia. Aduh itu luar biasa. Bisa cerita nggak sih? Thank you. Jadi sebenarnya itu di tahun 2018 ya, waktu pertama itu di tahun 2018. Awalnya saya terpilih oleh namanya East West Center di Hawaii. East West Center di Hawaii itu pelatihan Changing Faces Women Leadership. Kita mendapatkan pelatihan selama 2 minggu mengenai women leadership di sana di Hawaii, di East West Center. Nah, kebetulan dari Indonesia alhamdulillah yang terpilih saya gitu. Kita ada 16 perempuan, 16 wanita ya, waktu itu 16 perempuan di sana dari 13 negara. Itu dari Indonesia kebetulan yang terpilih saya. Jadi ada dari berbagai macam negara, dari Amerika, dari Malaysia, Singapura, terus Sri Lanka, terus ada 13 negara deh. Itu banyak, aku lupa lagi. Ada dari Mongolia juga. Nah disitulah saya ketemu sama temen orang Mongolia ini gitu ya. Nah jadi selama 2 minggu kita diberikan pelatihan mengenai women leadership. Itu luar biasa banget, bagus banget. Programnya sangat-sangat bagus gitu.
Nah, terus udah gitu setelah itu, jadi kita kan 2 minggu itu kan terus berinteraksi ya dengan mereka. Nah, pas bulan itu di bulan April kalau nggak salah di 2018. Kemudian salah satu teman yang orang Mongolia ini ingin bikin acara di Mongolia di bulan September kalau nggak salah tahun 2018 itu, dan akhirnya mengundang saya untuk menjadi salah satu pembicara di acara tersebut gitu. Nah, dari situ saya bertemu dengan beberapa orang dari seluruh negara yang memang fokus terhadap women empowerment. Kembali lagi ke perempuan ya. Kembali lagi ke perempuan gitu. Jadi memang ini acaranya acara perempuan. Namanya Global Women Trade Summit, nama acaranya. Itu diadakan oleh sebuah organisasi yang bernama IWFCI, International Women Federation of Commerce and Industries gitu. Nah, jadi IWFCI ini ada di beberapa negara gitu. Sudah ada di beberapa negara chapternya, dan jadi pada saat di Mongolia itu datang juga foundernya yaitu Diana Abuzi dari Australia. Beliau adalah founder dari IWFCI ini. Fokusnya di apa? Fokusnya adalah di women empowerment. Dan akhirnya di situ ketemu, beliau meminta saya untuk membuat chapter Indonesia. Jadi sekarang kita udah punya IWFCI chapter Indonesia. Oke. Gitu. Jadi anggota sendiri udah ada. Alhamdulillah, jadi kita baru akhirnya baru legalisasi lah ya. Itu tahun lalu, terus keburu pandemi. Aduh, sayang banget ya. Jadi belum ini. Nah, kita mungkin mulai ingin mengaktifkan lagi di tahun ini mungkin melalui online dulu gitu. Karena sebenarnya setiap tahun tuh kita punya acara IWFCI itu. Tahun ini tuh sebetulnya tanggal 5 Oktober nih seharusnya di Tokyo. Gitu. Tapi akhirnya kita pending karena pandemi, jadi tidak ada acara di tahun ini. Jadi mudah-mudahan tahun depan kita mulai bisa aktif lagi kalau sudah lewat nih pandeminya. Udah ini ya, jadi peranan wanita sebenarnya cukup luar biasa ya. Betul ya, banget. Nah, kalau program-programnya sendiri untuk perempuan tuh seperti apa? Yang mana yang IWFCI ini? Kalau IWFCI itu kita ada program misalnya yang tahunan ya. Setiap tahun itu kita ada Global Women Trade Summit, yaitu International Conference untuk para wanita gitu ya. Jadi seluruh dunia semua chapter-chapter itu kita akan berkumpul, lalu ada pembicara-pembicara mengenai bisnis ya, terutama dari berbagai macam negara. Jadi kita bisa melihat dari sudut pandang yang luar biasa ya. Jadi itu benar-benar global banget gitu. Nah, terus udah gitu kita juga bisa terkoneksi dengan para pebisnis lainnya dari negara-negara lainnya. Karena kita ini kan sebetulnya satu. Jadi kayak punya sister company gitu loh di beberapa negara lain. Jadi sangat mudah untuk berhubungan dengan yang lain-lain untuk bisa berkomunikasi atau melakukan transaksi ke depannya. Gitu, oke. Nah, itu seru banget ya. Udah wow, aku udah yang terkesima gitu ya. Karena kalau dirimu sendiri menanggapi ya, saat ini kan hampir semua bisnis terpuruk ya. Untuk apalagi yang berhubungan dengan kayak UMKM gitu ya. Mereka tuh benar-benar yang survive banget ya untuk bisnisnya gitu loh. Nah, menurutku tuh apa sih pesan apa buat mereka ini gitu, supaya tuh mereka semangat, tetap bangkit dan pantang menyerah gitu. Kalau mau ngomong ya, dalam kondisi pandemi ini memang susah. Maksudnya dalam artian banyak orang yang kesulitan, tapi banyak juga yang mungkin menuai untung dari pandemi ini ya gitu. Tapi bagi beberapa orang, terutama kayak kita juga, kita terkena dampak dong, nggak ada haji umroh, itu sangat terkena dampaknya sekali gitu ya. Nah, tapi dalam artian apakah kita harus menyerah? Otomatis tidak gitu. Jangan sampai menyerah, tapi justru bagaimana kita bisa melihat peluang-peluang lain yang bisa kita pakai, yang bisa kita ambil dari kondisi pandemi ini gitu. Jadi kalau kayak buat saya sendiri, oke, kita bisa turun nih, kegiatan juga turun. Nah, coba ganti dalam arti kita lihat, berarti sekarang yang lagi in adalah suplemen herbal. Saya fokus di suplemen herbal. Kegiatan turun nih, nggak kayak dulu lagi nih, nggak ada traveling luar negeri. Oke, saya nggak masalah. Maksudnya bisa mengganti traveling luar negeri dengan traveling ke Curug, itu luar biasa loh. Ternyata indah. Kalau tanpa pandemi mungkin aku malah nggak bisa mengeksplor itu gitu kan. Jadi mungkin kita bagaimana kita menyesuaikan, kita pintar-pintar menyesuaikan terhadap kondisi yang ada. Gitu. Oke. Nah, ini seru banget ya untuk perempuan, kerjaan perempuan gitu ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih dari FKP sendiri sejarahnya tuh, coba ceritain deh sampai bisa
dirimu ini juga ke empowerment itu tadi gitu loh. Sejarah SKP dulu deh, seperti apa? Sejarah SKP, kalau SKP itu kan ada dari tahun, kalau yang garment ya, pertama itu di tahun 94, nah terus itu Bursa Sejadah di tahun 2000. Aku sendiri baru benar-benar masuk ke Bursa Sejadah itu di tahun 2009. Jadi sebelumnya, jadi aku dibesarin dari keluarga yang pedagang. Aku nggak bisa bilang pebisnis, zaman dulu itu bukan pebisnis gitu kan, dalam artian berdagang gitu ya. Dan nah zaman dulu pada saat aku maksudnya my childhood times lah gitu ya, gimana aku kecil dulu gitu, aku nggak bercita-cita tuh jadi pebisnis gitu ya, karena kan aku ngeliat banget ya orang aku sebagai pedagang gitu kan. Itu tuh repot banget, ribet gitu ya, maksudnya dalam artian aduh kerja keras banget gitu, hard worker banget. Jadi karena itu yang hari-hari aku lihat, aku ngeliat kalau misalnya orang-orang para eksekutif seperti itu, tuh kayak keren banget nih para profesionals gitu ya. Jadi cita-cita aku adalah ingin menjadi seorang profesional gitu ya, ingin menjadi seorang profesional, eksekutif profesional lah gitu. Nah, alhamdulillah sempat aku bekerja sebagai accountant di Australia waktu itu ya. Jadi aku sebagai accountant di Australia. Nah di tahun 2008, tapi dari waktu itu tuh dari sama bapak udah bolak-balik tuh diminta pulang kan gitu kan, masih nggak mau pulang aja karena udah enak di sana gitu kan. Akhirnya pulang di tahun 2008, terus udah gitu baru memulai masuk ke Bursa Sejadah di tahun 2009 awal. Nah, ternyata apa yang aku pelajari selama ini menjadi seorang eksekutif sebagai seorang profesional sih, yang penting kan aku data keuangan selesai gitu kan, beres nih kerjaan gue selesai udah. Begitu masuk menjadi begitu masuk di bisnis Bursa Sejadah, oh my god, dari A sampai Z lo harus dikerjain, dari mencari produk, mencari suppliernya, operasionalnya, ke finance-nya, terus begitu marketing, promo, branding, juga dari A sampai Z harus dipikirin gitu. Wah ternyata entrepreneurs itu sangat-sangat tidak mudah gitu ya, dalam artian banyak yang harus dipikirin gitu kan. Dari A sampai Z kita harus mengerti. Nah, jadi kalau misalnya seorang profesional mungkin dia akan pandai di bidangnya saja, tapi seorang entrepreneur mungkin dia tidak mendalami secara khusus gitu, karena kita bisa meng-hire orang yang akan mengerjakan itu, tetapi minimal kita harus mengerti dari A sampai Z gitu kan, dari hulu ke hilir itu harus tahu, harus mengerti. Dan itu ternyata challenge tersendiri gitu. Tapi seru sih gitu, akhirnya jadi banyak belajar, jadi mengerti banyak hal, jadi akhirnya mendalami banyak hal. Gitu. Jadi kalau dulu tuh berdagang itu berarti udah ada Bursa Sejadahnya sih? Belum, Bursa Sejadah ada di tahun 2000. Tadi ya, betul. Cabang yang pertama itu? Cabang pertama di Bandung waktu itu, terus udah gitu Surabaya, Bogor, Jakarta, pelan-pelan lah gitu. Mungkin setiap 2 tahun, 3 tahun gitu kita mulai buka ini ya. Nah, kedepannya gimana sih mimpi dari kayaknya ya kalau zaman sekarang ya jangan ngomongin mimpi, lagi pandemi gitu kan ya. Kalau ngomongin mimpi nanti aja habis pandemi. Okay. Kalau sejujurnya kita punya goals, kita punya target, kita punya goals, kita punya mimpi yang ingin dikejar, tapi kembali lagi ya, maksudnya kita boleh punya mimpi, kita boleh punya goals, tapi akhirnya kan segala sesuatu itu kembali lagi kepada ridhonya Allah, ibaratnya gitu ya. Nah mungkin dengan adanya pandemi ini mungkin kita harus hold dulu nih mimpi-mimpi tersebut, karena kan banyak banget perubahannya, omset turun drastis, nggak ada haji umroh, itu kan otomatis kita harus mengadjust kembali gitu. Jadi kalau ditanya mimpi, ada, bukan yang ada mimpi ya, ada. Tapi mungkin kita hold dulu sampai dengan situasi kembali ke normal, atau kita mengadjust mimpi kita sesuai dengan kondisi yang ada sekarang gitu kan. Gitu. Nah, mungkin kalau sekarang fokus utamanya adalah struggling dulu deh, survive dulu deh melewati masa pandemi ini gitu. Oke, jadi tapi ya mudah-mudahan ya secepatnya ya, saya rasa sih insya Allah pandemi ini juga akan segera berlalu dan memberikan yang terbaik buat kita semua. Ya, yang penting pokoknya sekarang kita harus survive, jangan menyerah gitu ya. Betul, betul banget sebenarnya. Ini semua ya ini luar biasa gitu ya. Pembicaraan kita hari ini gitu ya kan, gitu nih asik santai gitu kan, dari bawah ke atas gitu. Nah ini keren banget foto-fotonya gitu. Nah pesannya apa nih buat para perempuan-perempuan Indonesia nih dari dirimu? Waduh, pesan untuk para perempuan Indonesia apa ya? Jangan menyerah. Dan tipsnya lah buat mereka gitu ya. Sebetulnya ya nomor 1 jangan menyerah gitu kan. Maksudnya dalam artian kita harus terus berusaha.
Ini kalau berhubungan dengan bisnis ya gitu, jangan menyerah. Kedua, maju terus pantang mundur, nggak boleh berhenti. Dalam arti kalau udah setengah jalan ya udah harus diterusin, jangan mundur gitu kan. Gitu. Yang ketiga, bisnis itu menurut saya itu ibarat pelari maraton. Bisnis itu bukan pelari sprint, bukan yang dari A sampai Z A sampai B selesai gitu, enggak. Tapi kita lari maraton karena kita harus terus nih. Gitu. Di tengah perjalanannya ada challenge, ada tantangan A, tantangan B, itu pasti ada, tapi harus kita lewati. Sebetulnya sama juga sama hidup sih. Betul. Ya nggak sih, kan kita hidup juga pasti ada aja gitu ya, setiap kayaknya ini masalah nggak selesai, masalah nggak selesai kan gitu, ada aja begitu selesai yang ini, ada lagi yang ini. Sebetulnya bisnis juga sama, ya kan ada aja gitu, tapi kan kita ya udah kita lewati satu persatu terus. Mau serapih apapun bisnisnya, saya yakin tantangan itu selalu ada. Iya. Gitu. Tantangan itu selalu ada, tinggal bagaimana kita menyikapi dan melewati itu. Gitu. Betul. Lalu apa lagi ya? Kalau untuk perempuan sendiri, saya rasa yang paling penting adalah are you feeling content with yourself? Itu penting banget menurut saya gitu. Maksudnya kadang-kadang mungkin kita tanpa kita sadari kita tidak merasa konten. Kita sudah punya semuanya nih, kita udah punya ini, udah punya itu, udah punya segala sesuatunya. Tapi konten nggak sih sebenarnya kita sama diri kita sendiri? Nah mungkin pertanyaan itulah yang harus ditanyakan kepada diri sendiri. Dan kalau merasa oh iya ya, I'm not feeling content. Oke, apa kira-kira yang bisa membantu teman-teman? Karena tiap-tiap orang pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda untuk membuat itu merasa menjadi konten. Gitu. Dari feeling konten itulah saya yakin itu yang akan bisa membuat kita happy. Gitu. Jadi paling penting jangan lupa bahagia. Nah tuh, inget ya pesannya si Mbak Hira ini, jangan lupa bahagia. Udah ya, karena dengan bahagia ya kitanya juga tetap sehat ya kan. Covid juga jadi takut nih mendekati kita gitu ya. Oke, pembicaraan kita hari ini tuh keren banget, luar biasa bisa ketemu dengan Mbak Hira ini yang super padat banget schedule-nya dengan hobinya yang hiking itu tadi ya, dan akhirnya bisa ketemu ya kita hari ini gitu ya kan. Alhamdulillah ya, untungnya ya kan, mengingat suasana Jakarta juga lagi PSBB untuk saat ini gitu ya. Betul. Semoga cepat berlalu juga, dan yang penderita or pasien or apapun itu gitu loh, Covid juga cepat berlalu gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Ira atas sambutannya. Thank you so much. Seneng banget deh didatengin. Luar biasa sekali gitu loh. Semoga Mbak Ira dan Escafu Group makin jaya, semakin sukses ya. Penjualan semakin meningkat. Amin. Jangan lupa ya belanja di Bursa Sajadah. Jadi belanja loh di Bursa Sajadah loh. Di sini ada sari kurmanya juga enak. Terus apalagi jahe. Kita ada madu, sari kurma, batu sauda, kurma-kurmaan. Nah, untuk menjaga imunitas tubuh itu penting banget ya. Terutama di saat Covid begini, memang kita memerlukan imunitas yang sangat tinggi ya, vitamin itu tadi. Usai sudah perjumpaan hari ini, Insan Muda, kita terima kasih kepada Mbak Hira atas pemaparannya yang sangat luar biasa dan menginspirasi. Sebelum pamit, saya ingin mengajak Insan Muda untuk ikut berkontribusi bagi saudara-saudara kita yang terdampak selama pandemik dalam program Bantu Negeri. Salah satunya adalah bantuan modal usaha bagi keluarga tangguh. Program ini diberikan kepada masyarakat yang mempunyai usaha sebagai penguatan modal atau sebagai modal usaha masyarakat terdampak PHK karena COVID-19. Langsung saja scan barcode yang berada di layar atau kunjungi kanal donasi kami di donasi.dompet2fa.org/keluarga tangguh. Saya dengan Olive pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.